Iya, iya betul. Terus ada apa adalah Seroban? Ada jalan kan nikung gini nih. Kebetulan di situ pas banget di tengah. Apaan? Wah, merinding gue. Di Seroban ada apa? Sosoknya sih pocong. Pocong. Iya. Kawi, jumpa lagi dengan Tommy di sini, tentunya di vlogger Kawi. Kali ini kita ngobrol sama temen saya. Ini di cafe di Jakarta Selatan. Saya sampainya datang ke Jakarta Selatan buat nemuin nih orang. Penasaran kenapa saya mau nemuin dia? Nah, kita panggil langsung temen saya yang satu ini biar nanti kenalan. Ya, Mas. Iya, santai. Duduk santai aja, Mas. Iya. Kalau saya perutnya harus dikecilin. Kalau Masnya nggak perlu dikecilin, udah kecil. Nggak boleh. Mas, iya. Dengan Mas siapa nih? Saya Ade. Kalau nama lengkap sih Ade Sarifudin. Ade Sarifudin, iya. Ini dia. Ini salah satu apa namanya ya? Orang ternekat di dunia kemolisan. Saya bilang nekat banget. Kenapa nekat? Nanti kita dengar ceritanya kenapa saya bilang nekat banget dia. Ya, Mas Ade, saya panggil Mas Ade ya. Iya, nggak apa-apa. Panggil aku Mas juga. Iya. Jangan Pak. Iya. Mas Ade, profesi sehari-hari apa sih Mas? Saya driver online. Driver online. Grab Iya. online ya. Iya. Berarti profesinya Mas Ade ini Grab online. Iya. Nah, Mas Ade, kenapa saya bilang orang ternekat? Oke, Mas Ade kemarin ngupload di Facebook gak? Ngupload di Facebook. Iya betul. Mas Ade ini tiba-tiba ngupload di komunitas motor listrik ya? Iya, di situ. Di Kosmik komunitas motor listrik. Nah, saya tuh baca ini beneran nggak, bohongan nggak percaya. Saya setengah nggak percaya. Iya. Mas Ade, waktu itu ngapain sih ceritanya? Ngeposting di Kosmik itu nyeritain apa? Waktu itu saya posting nyeritain perjalanan dari Jakarta Selatan ke daerah Kediri, Jawa Timur. Naik motor listrik dari Jakarta Selatan ke Kediri. Iya. Waduh. Oke, cerita. Iya. Jakarta Selatan ke Kediri berapa hari? Totalnya sih kan kalau di map 18 jam. Nah, di mana 18 jam? Kalau aslinya sih 4 hari. 4 hari. Iya. Jakarta Kediri. Iya, betul. Wow, 4 hari Jakarta Kediri. Nah, saya nanya, itu ke Kediri emang sengaja bawa motor listrik? Iya, sengaja. Baru pertama kali ada pernah sebelumnya? Sebelumnya pernah pas Lebaran Idul Fitri. Sendirian? Waktu itu sih sama istri sama anak. Boncengan naik motor listrik ke Kediri sama istri sama anak? Iya, betul. Tuh Sobat Kawi, amazing. Saya bilang amazing nih Mas Ade nih. Iya. Jakarta Kediri boncengan bertiga. Motor listriknya apa? Volta 401. Volta 401. Spesifikasi Volta 401 kecepatan maksimal 75 km per jam. Jarak tempuh satu baterai standar itu cuma 60, bener nggak? Iya, betul. Jakarta Kediri berapa kilo? Sekitar 700 kiloan. 700 kilo. Iya. Oke. Itu 60 nggak mungkin habis langsung kan? Gak Pasti mungkin. nyisain kan? Iya. 50 kan? Oke. Mas, ceritain senekat itu kenapa? Dari Jakarta Kediri naik motor listrik. Simpel aja. Kenapa pengen senekat itu? Yang jelas sih karena faktor ekonomi sih. Ekonomi. Iya. Oke. Motornya ini punya sendiri atau masih sewa? Masih sewa. Masih sewa ya? Iya, sewa hak milik yang 800 hari. 800 hari. Ini udah berapa hari nih? Ini baru 3 bulan. Oke, nanti kita akan cerita Iya. dari Jakarta ke Kediri apa saja yang dialami oleh Mas Ade dan pulangnya dari Kediri ke Jakarta. Pasti banyak pengalaman yang bisa dibagikan ke Sobat Kawi semuanya nih, ya kan? Oh iya, iya. Nah, Sobat Kawi, ikuti terus pengalaman Mas Ade naik motor listrik Volta 401.
sekali berangkat 4 hari. Ini harusnya Volta 401 dari teman-teman Volta harusnya apa? Membawa cerita ini sebagai nantinya sebagai mungkin apa ya? Gambaran gimana kondisi Volta diajak jauh. Oke sobat KW, ikut terus sampai dengan selesai. Nah sobat KW, ini motornya kan, bener kan? Semolis ini sewanya ya? Iya, itu tempat sewanya. Sewanya Semolis. Iya, betul. Ini Volta, nih Volta nih. Volta ya. Ini Volta 401. Bekas tab itunya mana? Lecet-lecetnya? Lecetnya? Sebelah mana lecetnya? Pas jatuh. Kanan atau kiri jatuhnya tuh sebenarnya? Ini, Pak. Oh, sini ya, kita lihat tuh. Oh. Sini bawah ya? Iya, yang itu. Ini ya? Iya. Oh, ini lecet-lecetnya. Sebenarnya ini juga lecet, cuma saya pilok. Oh, pilok ya. Oh, ini iya. lecet ya. Oke. Nah, ini sobat KW, ini bener-bener pakai Volta 401. Di situ aja, Mas. Oh iya, siap. Pakai 401. Ini juga buat nge-grab ya? Iya, nge-grab. Ini juga buat nge-grab ya? Iya. Nah, ini juga buat nge-grab oleh Mas Ade. Jadi kita nggak hoak, ini motornya Volta 401 yang dibuat Mas Ade ke Kediri sama sekarang untuk nge-grab ya? Iya, betul. Oke, ini dia nih. Waduh. Oke, nanti kita ngobrol di dalam bareng Mas Ade setelah lihat Sama motornya. ini juga patah, Pak. Oh, ini patah ya? Ini baru Beli lagi. Oh. Oke. Ini dia nih motornya nih. Nah, sobat KW, kita langsung ke dalam lagi. Mas Adi berangkat dari Jakarta itu hari apa? Masih ingat nggak tanggalnya? Itu udah lupa. Itu sih yang kemarin. Yang kemarin aja. Ha. Yang kemarin itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu deh. 2 minggu yang lalu ya. Iya. Oke. Persiapan apa yang dibawa? Aku mau mudik ke Kediri ceritanya tuh. Persiapan yang paling utama sih mental sih. Mental bener. Iya. Bener mental, bener 700 kilo. Terus mental, badan, kesehatan. Iya, betul. Terus sama jangan lupa sih air aqua. Aqua. Iya. Itu doang sih. Itu doang ya. Iya. Nah, hari pertama itu Jakarta sampai mana? Hari pertama. Jakarta sampai Cirebon, terus Indramayu. Kalau nggak salah sampai Indramayu deh. Belum nyampe Cirebon berarti? Indramayu setelah Cirebon? Indramayu sebelum Cirebon. Sebelum ya. Udah tembus Cirebon. Udah tembus Cirebon. Udah ketemu Iya. Mas Agung gitu berarti. Hari pertama. Iya, itu pas hari pertama tuh. Oh, tengah malam tuh ya? Iya. Oke. Yang dihadapi sepanjang jalan dari pertama apa? Biasa aja. Alhamdulillah sih Lancar ya? normal. Iya, lancar. Lancar ya? Motor nggak ada masalah? Nggak ada. Nggak ada masalah. Ngecasnya di mana pertanyaan saya? Hari pertama sih kan lewat jalur Pantura. Mm-mm. Kebetulan di sana ada mesin SGB. Oh, SGB-nya banyak ya di Iya. Pantura ya? Iya. Dari Jakarta ke Cirebon tuh banyak. Ada. Nggak Tapi- ngecas ya? Tapi di sana dihususkan buat ngecas aja, bukan penukaran baterai. Oh. Ngecas di mana aja waktu itu? Ingat nggak? Ngecas di mesin SGB. Hah? Mesin SGB itu. Masih SGB itu ya? Iya. Enggak, lokasinya di mana? Ingat? Oh, lokasinya Pertama di mana? Pertama di yang pertama di Alfamart Kali Asin. Kaliasin. Iya. Terus Terus yang kedua berapa jam di situ? sekitar 2 jam. 2 jam. Iya. Oke, terus habis itu Habis itu di Alfamart Pusaka Negara. Pusaka Negara. Iya. 2 jam juga. Iya, 2 jam. Habis itu Habis itu lupa kalau lupa ya. Iya. Oh, sampai Cirebon lah. Iya. Tapi nggak ada SGB-nya nggak ada ya? Yang nuker baterainya nggak ada di situ. Yang penukaran baterai nggak ada, cuma khusus ngecas Ngecas aja. doang. Oh. Iya. Ngecas doang. Ngecas lewat mesin SGB. Oh, ngecas lewat mesin SGB. Iya. Fast charging berarti itu atau Nah, gimana? itu fast charging. Fast charging kan? Betul. Makanya bisa 2 jam. Betul. Kalau coba bawaannya nggak nyampe 2 jam lebih kan? 4 jam. Oke. Sampai ke Cirebon jam 12 malam ya ketemu Mas Agung ya di Cirebon. Iya, sekitar jam segitu. Itu masih jalan habis itu. Masih jalan. Masih jalan sampai jam 12 masih jalan. Masih. Berangkat dari Jakarta jam Sekitar itu sih telat, sekitar jam 4 pagi. 4 pagi dari Jakarta. Bentar, saya ingat. Subuh jam 5 mungkin. Pak, pokoknya saya persiapan jam 3. Tapi jam 3 itu ada hujan. Oh, berangkatnya. Berangkatnya
kayaknya sekitar jam 4 atau setengah 5 deh. Jam 4:30 sampai di Cirebon jam 12 malam. Iya betul. Oh, kalau saya udah masuk rumah sakit. Oke, hari itu nggak ada masalah ya, lancar ya? Lancar. Lancar. Alhamdulillah. sih. Lancar. Hari kedua dari Cirebon ke sampai Semarang atau mana? Lupa sih kalau diinget-inget. Ingat-ingat lupa ya. Nah, pokoknya pas waktu ketemu sama Mas Agung itu, saya di situ rehat dulu ini 1 jam. Kayak 1 jam sebelum ngobrol ya. Enggak, pas Mas Agung ninggalin saya juga saya rehat di situ. Oh, di sendiri. situ sejam ya. Iya. Ya kan ngecasnya kan juga lama ya, 2 jam juga. Enggak sih, kebetulan di sana ada stok 1 baterai. Oh, ada jadi SDB, tinggal langsung ganti ya. Iya, jadi bisa ditukar. Oke. Nah, hari berikutnya ada masalah apa? Hari kedua itu lancar juga sih, nggak Benar ada juga masalah. ya. Iya. Nggak ada masalah ya. Iya betul. Ada masalahnya mulai hari keberapa? Di hari ketiga atau keempat gitu, Ketiga. pas mau masuk daerah Madiun lah. Heeh. Pokoknya di Alas Roban. Oh, Alas Roban mas sebelum Semarang. Oh iya, pertama sih di Alas Alas Roban. Ada Roban ada apa? Di Alas Roban itu Jam berapa waktu itu? udah tengah malam sih. Tengah malam Alas Roban. Iya betul. Terus ada apa di Alas Roban? Ada jalan kan nikung gini nih. Heeh. Kebetulan di situ pas banget di tengah. Apaan? Wah, merinding gue. Di Alas Roban ada apa? Sosoknya sih pocong. Pocong. Iya. Di tengah jalan. Pokoknya jalan nikung gitu, Heeh. dia ada di sini. Iya, di tengah-tengah itu. pinggir-pinggirnya Oh, itu. berapa biji? Yang saya lihat sih satu gede. Waduh. Di Alas Roban tuh. Saya sempat ngeliatin dulu tuh, terus saya nggak berani ngeliat. Heeh, sendirian, masih sepi. Sendiri. Iya, Di Alas Roban. iya betul. Pocong doang. Yang saya lihat sih itu. Yang lihat pocong doang. Oke. Perasaannya gimana ketemu pocong? Baik-baik saja itu ya. Biasa aja sih. Biasa aja ya. Oke. Cuma yang saya khawatirin ngikut di Oh, belakang. ikut belakang takutnya ya. Iya. Oke. Tapi waktu lewat Alas Roban aman saja. Alhamdulillah lancar. Aman saja ya. Iya lancar. Oke. Habis Alas Roban, kejadian apa lagi nih? Habis Alas Roban itu masuk daerah Saradan. Mm-mm. Ada kejadian lagi. Kenapa? Sama kejadiannya Daerah mana? Sarangan. di daerah Saradan. Saradan. Iya. Daerah mana tuh? Saradan daerah pokoknya sekitaran Madiun, Ngawi, Caruban. Oh, Caruban. Oh ya kan itu hutan. Iya di situ. Heeh. Ketemu apa di situ? Di situ juga sama pocong. Ampun. Jam berapa di situ? Itu juga malam. Ini mah. Malam kamu nggak istirahat, Mas? Enggak, lanjut terus itu. Terus ketemu Iya. pocong di situ. Iya. Satu juga atau pocong yang sama dari enggak ya, beda ya? Kurang tahu sih. Itu juga nampakin dirinya sih pas saya jalan. Di samping di tengah jalan. Pokoknya di tengah jalan. Di tengah jalan itu mah Iya. kayak nyegat ya. Pokoknya pas ada belokan, saya lihatnya di kan itu kayak gini tanjakan gitu tuh. Saya lihatnya di situnya. Oh, gitu. Iya. Berturut-turut ya. Cuma sampai situ sih. Ya maksudnya dari Alas Roban itu ketemu lagi di situ. Iya betul. Ya ampun. Terus habis itu Bisa ada masalah lagi nggak besok pagi? ada dong. Apa? ini mah perjalanan ngeri-ngeri nih. Apa habis itu, Mas? Adik. Habis itu sekitar jam 8 pagi. Heeh. Tiba-tiba helm saya patah tuh, talinya putus. Bawa helm 2. Iya, bawa helm 2. Satu taruh belakang. Iya. Nah, terus? Padahal itu kan talinya baru saya ganti, masih bagus, tiba-tiba putus. Terus jatuh lah tuh helm. Nah. Terus saya juga tiba-tiba oleng. Heeh. Oleng langsung nyungsep tuh ke sawah, jatuh. Helm dulu jatuh, Iya. terus motor oleng, Iya, terus jatuh ke sawah. iya betul. Itu di daerah Di daerah ini udah deket Kediri sih. udah deket Kediri ya? Iya. Pagi ngantuk kali. Bukan. Enggak ya? Soalnya saya udah istirahat kalau nggak salah 2 jaman tidur. Tidur 2 jam. Iya. Enggak nabrak lubang enggak? Enggak. Itu masuk ke sawah. Iya, langsung masuk sawah. Tapi nggak apa-apa kan badan? Alhamdulillah sih nggak apa-apa. Motor lecet doang. Motor sempet rebel, Oh, sempat travel. sempet mati itu. Sempat mati ya? Iya. Alhamdulillah saya dikit-dikit tahu ya, saya coba oprek-oprek akhirnya jalan lagi. Jalan lagi. Iya. Berarti menjelang Kediri itu malah kecelakaan di situ ya. Iya betul. Helm jatuh, motornya oleng. Iya Nah, betul. Sobat KW, bayangin pengalaman beliau nih. Alas Roban ketemu makhluk halus.
mau masuk Madiun ya, Iya, di hutan itu ya. iya. Ketemu lagi temennya. Pokoknya daerah Saradan. Iya, Saradan. Kemudian pas menjelang mau nyampe ke dirinya, kecelakaan masnya. Iya. Motornya berat atau gimana rasanya? Rasanya sih biasa aja. Cuman kayak digoyang itu ya. Cuma pas helm jatuh ini nih kan talinya putus tuh. Saya cek tiba-tiba oleng. Oleng ya? Iya. Jatuh langsung motor ya. Kayak dari belakang sih kayak ada yang ngolengin sih. Ah, tuh kan. Ada yang ngolengin katanya jatuh Kayak- masuk sawah. Kalau dikasih contoh sih kayak kita ngebonceng orang, Oh, yang gini ya. terus orangnya Goyang turun. ya. Padahal kita kan lagi jalan, terus orangnya tiba-tiba turun. Oh, gitu. Perasaan gitu ya. Iya. Wah, ini motornya perlu diruat ini kayaknya nih. Oke, Mas. Berarti jatuhnya pas ke diri ya. Tapi bisa jalan lagi ya. Alhamdulillah bisa, meskipun awalnya nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Iya. Oke. Terus sampai ke diri Sampai ke Diri aman-aman aja. aman sih. Aman aja ya. Iya. Sampai ke dirinya ya. Iya aman. Berarti dari Jakarta sampai ke Diri itu 4 hari ya. Iya 4 hari sobat KW, 4 hari. 4 hari tengah malam Mas adiknya nggak tidur. Malah ketemu teman makhluk halusnya 2 kali, kecelakaan sekali. Iya, betul, betul. Tuh. Bayangin coba, gimana pengalaman nggak gede banget itu. Saya mah udah mending putar balik kalau saya mah. Sampai ke Diri Mas ya. Iya. Motor voltanya sehat-sehat. BLDC, baterai, aman. Kalau soal itu sih aman. Aman. Cuma pas ya karena kejadian Itu. itu jadi kayak enak. Jadi nggak enak ya. Iya. Oke, nah ini dia bukti kalau Volta 401 itu sudah dibawa pergi ke Jakarta ke Diri, istirahat sebentar, jalan lagi, ngecas, jalan lagi Mas ya. Iya betul. Tuh, sobat KW. Jadi saya hitungannya istirahat itu pas ngecas aja. Pas ngecas aja kan? Iya kan lumayan 2 jam. Mm-mm. Habis itu mau lanjut lagi. Oke, jadi nih buat apa namanya sobat KW yang masih meragukan kehandalan motoristik, Mas Adik ini telah membuktikan 4 hari ngecas jalan, ngecas jalan, ngecas Iya, jalan, betul. ngecas jalan ya. Betul. Betul. Oke, dengan jarak tempuh 60 km per baterai. Dia 700 kilo juga ini. Berarti dia sekitar 10 kali lebih yang ngecas ya. 10. 13 kali. Oh, 13 kali. Iya. Itu 13 itu. Coba 15. Waktu itu udah saya catat di HP. Oh, gitu ya. Cuma HP-nya hilang. Antar kita tahu kenapa. Dia cerita HP-nya hilang. Nah, sobat KW dari Kediri sampai ke Jakarta berapa hari? 4 hari. 4 hari juga Iya. Kediri Jakarta. Wah, mantap juga. Nah, ada cerita nggak dari Kediri ke hari pertama itu? Ada sih. Apa nih? Yang pas berangkat dari Kediri apa yang terjadi? Oh kalau dari Kediri mah hari pertama enggak Nggak aman. lancar. Motor tapi tetap nggak enak ya? Iya tetap enggak enak. Tetap nggak enak aja ya? Sampai sekarang malah. Ah, nih Volta 401 nih, tolong bantuin Mas Ade ya. Motornya dibawa jauh Jakarta ke Diri, please bantuin untuk servis motornya. Karena nanti akan jadi nggak milik Kang Ade juga kan? Iya. Oke, tolong bantuin. Terus berikutnya di kedua. Hari kedua iya sih itu yang Apa? ada sesuatu sih. Apa hari kedua nih? Pas malamnya. Malamnya? Pas malamnya itu saya lagi jalan-jalan biasa aja sih pelan. Hah? Kalau daerahnya sih saya lupa lagi. Udah masuk Jawa Tengah atau masih Jawa Timur? Jawa Tengah. Udah masuk Jawa Tengah. Iya. Oke. Betul. Pas malam-malam tiba-tiba ada yang kemungkinan sih diikutin kemungkinan. Diikutin. Terus pas saya pelan-pelan kayak gitu, dia nyalip. Ah. Nyalip juga sambil ngedeketin. Ah. Yang di belakang langsung ngerebut tas saya kan tas ada di sini. nih. Langsung direbut. Oh, tas. Iya. Tas ini tas Kayak tas lempang ya? Iya, kayak Yang tas lempang kecil ya? Iya, betul. Dalamnya sih apa? Ada dompet, HP, termasuk STNK-nya. Oh, pas SNK-nya. Iya. Berarti malam itu dijambret ceritanya ya? Iya, Hilang semua. hilang semua. Tuh. Tuh. Miris saya denger nih ya. Tolong yang jambret tuh pulangin itu surat-suratnya itu ya. Kasihan Masnya nih.
Untungnya sih STNK scanan. Karena kan aslinya dibawa sana ya. Saya aturannya masih sewa nih. Yang asli semua dibawa sama pihak Voltanya. Pihak Voltanya itu scanan, tapi kan ada HP. Iya sih itu. Ada HP, komunikasi hilang semua dong. Hilang semua, Pak. Oh, tuh kan. Sama dokumentasi perjalanan juga hilang. Oh gitu. Iya, untung sebagian udah diupload Facebook sama snack video. Oh. Tuh. Ini kejadian nyata nggak dibuat-buat. Ya. Iya. Ini pengalaman berharga buat Mas Ade, mungkin buat yang lainnya untuk hati-hati ya. Iya, betul. Dan bawa kayak ginian ya. Betul. Apalagi malam-malam ya. Iya, betul. Oke, habis itu Mas Ade, Habis berikutnya kan ada lagi nggak setelah ke Jakarta? Habis itu sih lancar, cuma paginya Oh, di daerah? ya masih Jawa Tengah. Kan Jawa Tengah luas tuh. Jangan diceritain Bang itu. Nggak apa-apa. Enggak usah. Nggak usah. Iya. Pokoknya kejadian lah di Jawa Tengah ya. Iya, betul. Terus bisa jalan lagi tapi habis itu? Ketahan sih 5 hari. Oh, 5 hari? Iya. Oh, terus tidur di mana? Sebenarnya saya diajak juga ke sana. Hah? Saya juga di kantor. Hah? Oh. Iya. Terus saya minta izin buat urus surat nih, balik ke Kediri lagi. Alhamdulillah sih lancar, bisa saya urus sendiri tanpa melibatkan pihak lokal. Udah gitu. Terus Iya. habis itu pulang lagi ke sini nggak? Pokoknya semua udah beres, saya pulang ke sini. Ini juga baru 2 hari. Baru hari 2 hari nyampe rumah ya? Pantesan kemarin saya WA, nggak nyambung ya? Betul, makanya baru saya bales. Nomornya Mas Agung aja hilang. Oh, hilang ya? Pokoknya semua hilang, Pak. Semua hilang? Iya. Oke. Baru 2 hari lalu Mas Ade baru nyampe Jakarta. Iya, betul. Wah, ini pengalaman yang gila ya. Iya. Menurut saya ini pelajaran berharga buat semua ya. Jadi kalau apa namanya, jalanan keras ya Mas ya? Ya lumayan keras. Lumayan keras ya? Keras lagi. Oke, tapi apa namanya, baru nyampe hari apa? 2 hari yang lalu ya? Iya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya? Iya. Oke. Nah Sobat KW, dari Jakarta ke Kediri Jakarta. Tapi 4 hari nggak termasuk yang 5 hari itu ya? Enggak ya? Iya. Saya hitung perjalanan aja. Perjalanan aja ya? Ini apa namanya, sampai Jakarta motornya masih baik-baik saja nih ya? Cuman gak enak doang ya? Iya. Nanti kita cobain ya. Nah, oke, nanti kita cobain motornya. Gak enak ya. Nah, Volta 401 Om Filtawan yang terhormat nih, bantu ini ya. Bantuin teman saya Mas Ade udah bawa motor Anda itu dari Jakarta sampai dengan Kediri pulang pergi dan gak ada masalah. Masalahnya ketika motor ini jatuh ke sawah saja ya. Iya, betul itu. Ya, dari Jakarta ke Kediri no problem ya. Lancar. Kabel nggak ada yang kebakar. Gak ada. Tuh, produk Anda bagus. Produknya bagus, sudah dicoba langsung oleh Mas Ade dari Jakarta ke Kediri. Ini adalah motor sewaan yang 800 kali bayar ya. 800 hari. 800 hari ya. Iya, betul. 800 hari itu berarti 3 tahun kurang ya. Kalau dihitung sih sekitar 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Iya. Ini Volta 401 sudah diuji oleh Mas Ade dengan 2 kali ya. Iya, 2 kali betul. 2 kali sama istri yang pertama ya. Yang pertama waktu seminggu udah Lebaran Idul Fitri sama istri sama anak. Sama istri sama anak. Iya. Nyampainya berapa hari? Dari Jakarta ke sana 4 hari. 4 hari juga. Anak nggak protes? Enggak sih, saya taruh depan malah. Usia berapa tahun anak? 3 tahun. Waktu itu bawa 3 tahun. 3 tahun. Nggak protes? Enggak sama saya. Happy aja ya? Iya, malah seneng. Seneng ya? Iya. Aduh. Nah Sobat KW, pengalaman besar buat saya ini ya. Mas Ade itu berani nekat banget ini. Bawa baterai standar ke Kediri, pernah juga bawa sama keluarga. Iya. Dan alhamdulillah pun motornya nggak ada masalah. Lancar. Iya. Wah, ini suatu pengalaman buat Sobat KW semuanya yang mungkin tidak semua orang berani seperti Mas Ade ini. Itu orang nekat banget. Teman saya Kang Maman bawa gesit dari Jakarta Sabang pernah, dari Jakarta sampai ke Mataram pernah.
tapi bawanya baterainya 6. Ini baterainya cuma 1, yang jaraknya cuma 60 kilo. Iya. Kalau nggak punya kesabaran nggak nyampe. Bener nggak? Bener. Ya kan? Iya. Tadi masalah ekonomi jadi membuat Mas Ade ini nekat buat naik motor listrik ya Mas ya. Betul. Oke. Nah, buat Volta nih, ini bisa jadiin sebagai apa namanya ya? Contoh ya. Ini motor gue tuh bisa buat jarak jauh nih. Ini buktinya nih ada nih. Ini buktinya ada nih. Nah, sekarang motornya sedang nggak enak-enaknya ya. Nanti akan kita lihat nggak enaknya di mana. Saya mau bonceng, bayar berdua nggak? Ada Hil. Ini udah boncengin Mas Ade. Jadi buat Volta bantuin Mas Ade karena motornya nggak enak gara-gara kecelakaan saja ya. Iya. Nggak kecelakaan tuh masih enak sampai sekarang mungkin ya. Masih enak sih. Masih enak ya mungkin. Waktu nyusup ke sawah itu kecelakaan. Ada lagi nggak kejadian yang mau disampaikan Mas Ade waktu itu? Itu aja sih. Tapi yang ngeri-ngeri semua sih. Iya. Ampun. Ketemu makhluk halus 2 kali. Kecelakaan lagi, dijambret, coba bayangin. Yang terakhir itu tadi kejadian yang bikin tertahannya perjalanannya. Iya. Oke. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa sampai Jakarta. Kita bisa ketemu, bisa ngobrol. Iya. Ini orang hebat ini. Jarang orang berani kayak gini nih. Ya. Nah, Sobat KW, sampai di sini dulu kita ngobrol sama Mas Ade. Mungkin nanti Mas Ade siapa tahu ini bermanfaat Mas. Ya Mas ya. Buat Mas Ade, buat yang punya perusahaan motor, ataupun buat teman-teman Sobat KW yang mau touring kayak Mas Ade ini. Jadi biar semua disiapkan mulai dari tadi keamanan ya, kemudian perlengkapan lain sebagainya. Itu harus disiapkan dengan baik-baik ya. Bukan asal nekat Mas ya. Mas Ade asal nekat kan? Ya kalau saya sih asal nekat. Mas Ade asal nekat nih dia nih. Nah Sobat KW, kita ketemu di video yang lain, tetap di channel Vlogger KW. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.